menyikapi surat terbuka Saudara Ruslan Buton kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Saya mengirimkan surat terbuka kepada Saudara Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih menunjukkan kesetiaan kepada negara dan pimpinannya. Sangat prihatin dengan pola pikir saudara yang bukan membantu mencari solusi dalam pandemi ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat mental saudara guncang. Apakah akibat himpitan ekonomi atau ada kepentingan lainnya? Anda sebagai bekas prajurit tentunya masih berbekas keramatnya Sumpah Prajurit. Saya tahu itu, karena saya juga berasal dari didikan militer sebelum TNI dan Polri berpisah secara administrasi. Anda sebagai bekas prajurit tentunya harus cakep dalam membawa diri. Walaupun Anda pecatan, namun naluri prajurit tidak boleh hilang. Dan akhirnya, Bapak menjadi golongan pembenci pemerintah yang sah. Mestinya, yang saudara lakukan, jika memang menjadi seorang tokoh, harus mampu membawa kesejukan dan bisa beri sumbang saran yang positif dengan mekanisme kenegaraan yang bijak dan elegan. Surat terbuka Anda begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun, karena beraroma provokasi dan mengancam kesatuan berbangsa dan bernegara. Ketidakbijakan saudara yang sangat tidak beretika membuat kami sebagai warga negara yang sekarang masih menjadi prajurit tercederai dengan ulah saudara yang sangat melukai hati kami yang masih setia kepada negara dan pimpinannya. Nyatanya, Panglima TNI dan Kapolri masih menunjukkan kesetiaan itu yang wajib kita tiru dan teladani. Saudara Ruslan Buton mengirim surat terbuka dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Rakyat yang mana yang Anda perjuangkan? Lebih mengkhawatirkan lagi, Anda mengancam lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai. Ingat saudara Ruslan Buton, Anda menyakiti dan meragukan kekuatan TNI Polri dalam menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara. Pesan saya kepada saudara Ruslan Buton, segera klarifikasi surat saudara yang membuat gaduh pemikiran rakyat kecil. Jangan kau hasut rakyat untuk merongrong pemerintahan yang sah, karena kami siap menjadi tameng hidup dalam menjaga wibawa negara dan pemerintah. Entah karena ketidakmampuan saudara meredam ego sektoral, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara fahami, atau mungkin karena saudara telah tersandera oleh kepentingan elit politik. Sebagai bentuk etika berkomunikasi antara saya masih prajurit dan saudara sudah bekas prajurit, saya ingatkan agar jangan ganggu pemerintahan dalam bekerja. Urusan keamanan dan kedaulatan sudah ada jenderal handal kami, Bapak Menteri Pertahanan Jenderal Prabowo Subianto. Sudah ada Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal Haji Cahyanto. Dan sudah ada Bapak Kapolri Jenderal Idam Aziz, di mana beliau-beliau masih menjadi tauladan kami sebagai prajurit untuk tunjukkan kesetiaan berbangsa dan bernegara. Saudara Ruslan Buton, semua sistem berlaku di negeri ini sudah diatur oleh para pakar, oleh jenderal-jenderal terbaik bangsa ini, baik dari kalangan TNI maupun Polri. Jangan kau sebut itu sebagai benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Saudara sangat pesimis. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya minta kepada saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk meminta maaf kepada pemerintah dan negara Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang yang lancang seperti saudara. Kami prajurit yang setia menunggu perintah untuk hancurkan para pengkhianat bangsa. Kami pun akan berubah menjadi macan, harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3
tahun 2002 tentang pertahanan negara. Palu, 21 Mei 2020. Jamrin, Palu.